Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Baik, tadi saya sudah membaca dokumen presentasi Budi ya. Bisa saya cek sebentar ya. Oke, Ibu bisa saya bicara bersama Budinya dulu. Budi memasuki ruangan psikolog. Baik Bu, sepertinya saya perlu bicara dengan saya. Saya tunggu dulu. Halo Budi. Baik Budi, apa sih yang kamu lakukan ketika ada kunjungan saya? Jangan nangis. Jangan nangis. Sudah kayak sih dari aku bantu. Oke, aku lakukan, aku merasa gagal. Echa mendengarkan keluhan Budi yang membuat situasinya seperti ini, hingga Echa mengatakan, Budi, kamu sudah menyimpan semuanya selama ini sendirian. Kamu sudah hebat, sudah berani untuk mengungkapkan semuanya dan bicarakan. Ini bukan kelemahan, tapi ini kekuatan. Saya akan menindaklanjuti semuanya, saya akan bantu kamu ya. Saya bisa bicara sedikit nanti. Ibu Abi. Baik Bu, untuk kondisi ini, seharusnya kita akan menindaklanjuti dengan protokol dan selamat pagi Budi. Sebelumnya, kita mau lihat di kamarnya, boleh? Maaf ya, saya di kamarnya. Tolong bantu sebut namanya dan tanggal lahirnya. Budi, sebelumnya perkenalan, saya Suster Mei dan di sebelah kiri kamu namanya Suster Melvi. Hai Budi, jadi Budi, tujuan Suster datang ke sini, Suster mau tanya-tanya tentang kondisi Budi. Nah, di sini Suster akan sedikit tanya-tanya tentang keadaan Budi, apa yang Budi rasakan ya. Apa Budi bersedia? Oke, sebelum kita lanjut, Budi, nanti Suster Mei dan Suster Melvi akan sedikit tanya-tanya tentang keadaan kamu dan kondisi kamu. Nah, Suster akan bertanya di tempat sini saja. Kemudian nanti mungkin Suster akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit dan kita akan melakukannya atau menanyakannya di tempat ini saja. Apakah kamu bersedia?
Terus, apakah Budi nyaman di tempat duduk kita sekarang atau Budi ingin duduk di tempat lain? Sini, di baik. Jadi, suster mau bertanya nih tentang kondisi Budi yang sekarang. Nanti Budi bisa jawabnya pelan-pelan saja ya, dengan rileksnya. Budi, sebelumnya suster mau tanya kenapa bisa Budi apa yang Budi rasakan dan kenapa bisa Budi sampai di sini? Saya merasa frustasi, stres di rumah. Nggak apa-apa. Kalau suster boleh tahu, kira-kira Budi frustasi karena apa? Stres karena apa juga? Apakah ada yang sedang Budi rasakan saat ini? Ya, kalau stres itu karena nilai sekolah di kampus saja, mama marah-marah, nggak ada yang support Budi, dan teman di kampus juga semua ini ke dia Budi. Oke Budi, sebelumnya Budi udah merasakan hal ini sudah sejak berapa lama? Setelah luas, Budi merasa gak berguna, merasa jadi orang bodoh. Semenjak ayah tinggal di Budi merasa ini gak berguna. Budi merasa bodoh tanpa ayah. Apa Budi kalau mau nangis saja. Bapak di sini suster datang untuk menanyakan kondisi kamu dan juga ikut serta mendengarkan cerita kamu. Kalau kamu ingin cerita, ada sesuatu yang ingin kamu katakan, lakukan saja. Di sini ada suster Mei dan suster Nafi yang akan membantu Budi untuk menemukan jalan keluar. Nah, sebelumnya Budi, apa di keluarga Budi ada nggak yang pernah ngerasain kondisi seperti yang Budi alami saat ini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Baik. Terus Budi mengatakan kalau Budi itu sudah pernah merasakannya sejak selesai UAS. Nah, kira-kira apakah Budi pernah minum obat atau vitamin gitu? Minum obat pernah, tapi terus saya minum obat tidur karena saya seharian susah sekali tidur. Baik. Obat tidur, izin suster nanya lagi ya. Kalau Budi bilang Budi pernah minum obat tidur, kira-kira itu dari dokter? Terus apakah dosisnya diresepkan dari dokter? Saya bersendiri buat. Oh, Budi bersendiri. Oke, nggak apa-apa. Baik Budi, terus Budi mengatakan pernah minum obat. Nah, kira-kira untuk keadaan Budi yang sekarang sebelum nyampe di tempat ini, apakah sebelumnya Budi pernah dirawat, dibawa ke rumah sakit sama mama atau sama kakak? Pernah saya dibawa ke psikiater sama mama dan kakak. Cuman mama ini cuma tahu marah-marah, taunya ingin malu segala macam. Nggak lihat kondisi aku kayak gitu. Budi, saat kamu merasa kondisi seperti ini, apa yang terlintas di pikiran kamu? Apa yang kamu rasakan? Saya merasa badan saya kedinginan, lemas, tak berdaya, ingin masuk dalam kamar, kurung diri, nangis, dan bisa saya sih nggak makan. Baik, tidak apa-apa. Terus kalau Budi bilang Budi mengurung diri, bahkan tidak makan, bahkan sampai menggigil. Nah, itu terjadi karena Budi merasakan sesuatu, merasakan tekanan. Nah, selain mengurung diri dan tidak makan, apakah ada jalan keluar lain yang Budi lakukan supaya Budi jauh lebih tenang? Ya, misalnya melakukan aktivitas yang bermanfaat. Nggak ada, saya cuma mengurung diri di kamar. Nah, suster dengar juga Budi saat ini sudah semester 2 ya, betul? Berarti udah
bagus ya, udah keren, 1 semester udah dilalui. Nah, kira-kira selama 1 semester bahkan udah 2 semester yang saat ini Budi sedang jalani, apakah Budi ada ikut kegiatan organisasi gitu di kampus-kampus ya? Aku gak pernah ikut kegiatan apa di kampus. Teman-teman aku semua ngejek aku, bilang aku bodoh, gak berguna. Kita itu tinggalin aku merasa apa? Budi, kamu tuh sampai saat ini udah hebat Budi. Kamu mampu bercerita kepada suster, sharing-sharing. Itu menandakan bahwa kamu itu kuat dan kamu itu bisa melaluinya. Jadi kamu jangan berputus asa. Di sini ada suster yang akan membantu kamu. Iya. Aku merasa mending aku nggak ada aja di dunia ini. Aku capek, lebih baik aku nggak ada. Baik Budi, suster mengerti dengan keadaan kamu dan suster juga paham dari cerita kamu. Namun ini bukan suatu kegagalan yang sedang menimpa Budi, tapi ini suatu cara dan ini suatu proses bagaimana Budi bisa pulih kembali, Budi bisa percaya diri kembali, dan bahkan Budi sudah tidak mendengarkan ejekan dari teman-teman lain. Suster mengatakan Budi hebat, Budi kuat, dan Budi belum gagal. Jadi saat ini apa yang kamu rasakan, apa yang saat ini sedang kamu alami, ceritakan kepada suster, kasih tahu kepada suster. Di sini kami akan ada membantu kamu, memberikan jalan keluar selagi Budi ingin bercerita dan memberitahukannya kepada suster. Nah, Budi, di sini dari kondisi Budi yang terlihat nih, Budi merasa berputus asa. Jadi Budi ini merasa bahwa harga dirinya rendah. Namun Budi jangan khawatir. Di sini ada Suster Nelvi dan juga Suster Mei yang akan membantu Budi untuk bisa merasa lebih rileks lagi, merasa lebih ringan lagi, untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat lagi. Ya Budi, terus misalnya Budi butuh bantuan, Budi ingin membutuhkan sesuatu, jangan segan. Selama kamu di sini, suster akan datang membantu kamu. Kemudian kalau seandainya Budi ingin melakukan aktivitas yang mungkin Budi sukai, mungkin dengan bernyanyi, tapi Budi merasa canggung karena tidak ada teman, tidak apa-apa, sampaikan saja.